4 bidang dalam prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama adalah bidang kerajinan. Prakarya dan kewirausahaan, bidang kerajinan mempunyai tujuan supaya siswa atau mahasiswa dapat terampil memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka untuk dijadikan barang atau alat baru yang unik dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Contoh, di wilayah Kecamatan Paiton, Kota Anyar, Besuk, Karaksan masih banyak terdapat pohon bambu yang dapat dimanfaatkan menjadi produk baru seperti kursi, meja, lampu hias, lampu belajar, dan lain-lain. Itu kerajinan. Dan yang kedua adalah bidang pengolahan. Prakarya dan kewirausahaan di bidang pengolahan mempunyai tujuan agar siswa bisa mengolah sumber daya alam berupa bahan pangan nabati dan hewani yang ada di sekitar mereka untuk dijadikan produk kuliner atau non-kuliner yang tentunya dapat menghasilkan keuntungan. Ingat, bahan pangan nabati itu adalah bahan dari tumbuhan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan hewani sama ya, tapi sumbernya dari hewan kalau yang hewani. Contohnya di dalam bidang pengolahan yaitu produk kuliner bahan pangan nabati, singkong yang bisa diolah menjadi beberapa produk seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ada galagil, keripik, klepon, getuk, dan lain-lain. Produk non kuliner dari bahan pangan nabati, misalnya daun singkong yang bisa dijadikan pakan ternak. Yang ketiga adalah bidang budidaya. Prakarya dan kewirausahaan bidang budidaya mempunyai tujuan supaya siswa bisa membudidayakan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, bisa di desa, bisa di kecamatan atau kabupaten, yang berupa tumbuhan dan hewan dan bisa mendapatkan keuntungan. Contohnya di bidang budidaya ini adalah budidaya tanaman hias, bisa berupa bunga atau lainnya, budidaya ikan hias atau ikan konsumsi. Budidaya itu gambarannya seperti peternakan ya kalau bidang budidaya itu. Terus yang keempat adalah bidang rekayasa konversi energi. Prakarya dan kewirausahaan di bidang rekayasa konversi. Konversi itu maksudnya merubah ya. Energi mempunyai tujuan agar siswa dapat membuat sebuah alat yang dapat mengkonversi atau merubah energi yang dapat berguna bagi manusia. Contohnya, mengkonversi atau merubah uap menjadi arus listrik atau yang disebut dengan PLTU. Kalau di Python ada ya, PLTU itu besar itu di Python itu. Terus mengkonversi air atau merubah air menjadi arus listrik yang disebut dengan PLTA. Kalau PLTA adanya itu di Karangkates yang saya tahu, Karangkates Malang ya. Terus mengkonversi atau merubah angin menjadi arus listrik yang biasanya menggunakan kincir angin yang besar. Seperti di Belanda atau di Cina itu ada kincir angin yang energi angin yang alat-alat menggunakan kincir angin itu dirubah menjadi arus listrik atau disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu. Terus mengkonversi atau merubah sinar matahari menjadi arus listrik atau disebut dengan solar cell. Oke, jadi itu 4 bidang di dalam prakarya dan kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan banyak, bisa memperoleh atau memperkuat pertumbuhan ekonomi, bisa meningkatkan produktivitas, bisa menciptakan teknologi, bisa merubah dan merebajakan persaingan pasar. Terus keberhasilan kewirausahaan, kerja keras, kerjasama dengan orang lain pasti ya. Penampilan yang baik, yakin, pandai membuat keputusan.
Terus tujuan kewirausahaan, meningkatkan wirausahawan. Terus mensejahterakan kehidupan dan menjadi seorang pengusaha muda. Jadi itu tentang prakarya dan kewirausahaan. Terus produknya ada 2, terus bidangnya ada 4, terus manfaat dan tujuannya. Sekarang yang terakhir yang ditunggu-tunggu adalah soal. Berikan 5 contoh kewirausahaan yang ada di sekitar rumah kalian. Nomor 1 ya. Nomor 2, apa perbedaan antara wirausahawan dengan pedagang? Nomor 3, kapan kalian akan memulai untuk berwirausaha? Nomor 4, ada 4 bidang di dalam kewirausahaan. Dari keempat bidang tersebut, apa yang kalian suka? Berikan alasannya. Nomor 5, sumber daya alam apa yang ada di sekitar lingkungan kalian yang bisa dijadikan sebagai kewirausahaan. Jadi itu 5 tugas individu yang jawabannya sudah ada di penjelasan atau materi yang saya sudah sampaikan. Oke, tetap semangat, tetap berpikir untuk menjadi seorang wirausahawan. Salam prakarya dan kewirausahaan.